Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Haida dengan NIM P3E125041 Prodi D3 Statistika. Pada video kali ini saya akan membahas tutorial dasar HTML dengan menggunakan referensi dari W3 Schools. Materi ini akan membantu kita memahami dasar-dasar pembuatan website mulai dari struktur HTML hingga penggunaan tag-tag penting. Langsung saja saya memulai pembahasannya. Sebelum saya memulai tutorial dan pembahasan lebih lanjut, kita akan mengenal dulu apa itu HTML. HTML adalah bahasa markup standar untuk membuat halaman web. Apa itu HTML? HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML adalah bahasa markup standar untuk membuat halaman web. HTML menjelaskan struktur sebuah halaman web. HTML terdiri dari serangkaian elemen dan seperti yang di layar. Dokumen HTML sederhana, contohnya seperti di layar. Contoh yang dijelaskan seperti deklarasi tersebut, seperti type HTML, head, title, body, H1 dan P. Apa itu elemen HTML? Sebuah elemen HTML didefinisikan oleh tag pembuka seperti konten dan tag penutup. Selanjutnya, seperti yang di layar, tentang pembelajaran HTML menggunakan Notepad dan TextEdit. Halaman web dapat dibuat dan dimodifikasi dengan menggunakan editor HTML profesional. Namun untuk mempelajari HTML, kami merekomendasikan editor teks sederhana seperti Notepad, PC, dan TextEdit. Kami percaya bahwa menggunakan editor teks sederhana adalah cara yang baik untuk mempelajari HTML. Langkah-langkahnya seperti berikut: buka Notepad, selanjutnya buka layar dan mulai. Simbol jendela di pojok kiri bawah layar, kemudian ketik Notepad. Kalau buat Windows 7 atau versi sebelumnya, kita bisa menekan mulai, program, aksesori, dan Notepad. Langkah 1, buka TextEdit. Buka Finder aplikasi TextEdit, atau juga dapat mengubah beberapa pengaturan agar aplikasi dapat menyimpan file dengan benar. Di pengaturan format, terus pilih teks biasa. Kemudian di bawah buka dan simpan centang kotak yang tertulis. Tampilkan file HTML sebagai kode HTML. Terus buka teks yang diformat. Langkah 2-nya seperti di layar. Langkah 3, simpan halaman HTML. Simpan file tersebut di komputer. Setelah itu pilih file Save As di menu Notepad. Beri nama file, kemudian mengatur pengkodeannya di UTF-8 yang merupakan pengkodean yang disarankan untuk file HTML. Seperti di layar. Langkah 4, kita dapat melihat halaman HTML di browser. Buka file HTML yang disimpan di browser favorit, kemudian klik 2 kali file atau klik kanan dan pilih buka dengan. Hasilnya akan terlihat kurang lebih seperti yang ini. Selanjutnya ada editor online W3 School. Dengan editor online gratis, kita dapat mengedit kode HTML dan melihat hasilnya di browser.
Ini adalah alat yang sempurna ketika kita ingin menguji kode dengan cepat. Alat ini juga memiliki kode warna dan kemampuan untuk menyimpan dan berbagi kode dengan orang lain. Contohnya seperti di layar. Selanjutnya, tentang dokumen HTML. Semua dokumen HTML harus diawali dengan deklarasi tipe dokumen. Dokumen HTML itu sendiri dimulai dengan HTML dan diakhiri dengan HTML. Bagian yang terlihat dari dokumen HTML berada di antara body dan body. Contohnya seperti di layar. Judul HTML dapat didefinisikan dengan tag H1 head dan H6. H1 menunjukkan judul yang paling penting dan H6 menunjukkan judul yang paling tidak penting. Contohnya seperti di layar. Paragraf HTML didefinisikan dengan P tag. Contoh, setelah itu ada tautan HTML. Tautan HTML didefinisikan dengan A tag. Contohnya seperti di layar. Tujuan tautan ditentukan dalam ref atribut tersebut. Atribut digunakan untuk memberikan informasi tambahan tentang elemen HTML. Selanjutnya ada tantangan kode dasar HTML. Tantangan dasar-dasar HTML seperti di layar yang menampilkan kode dan hasil. Selanjutnya ada elemen HTML. Elemen HTML didefinisikan oleh tag pembuka, beberapa konten, dan tag penutup. Elemen HTML adalah semua yang ada dari tag pembuka hingga tag penutup. Contohnya seperti H1 judul pertama saya dan P paragraf pertama saya. Elemen HTML bersarang. Elemen HTML dapat bersarang, artinya elemen dapat berisi elemen lain. Semua dokumen HTML terdiri dari elemen HTML yang saling bersarang. Contohnya seperti di layar. Setelah itu ada juga elemen HTML kosong. Elemen HTML yang tidak memiliki konten disebut elemen kosong. Tag tersebut mendefinisikan jeda baris yang merupakan elemen kosong tanpa tag penutup. HTML tidak peka terhadap huruf besar dan kecil. Tag HTML tidak peka terhadap huruf besar kecil, artinya sama dengan P. Standar HTML tidak mewajibkan pengguna huruf kecil pada tag, tetapi W3C merekomendasikan penggunaan huruf kecil dalam HTML dan mewajibkan penggunaan huruf kecil untuk jenis dokumen yang lebih ketat seperti XHTML. Selanjutnya ada juga tantangan kode HTML. Tantangan tag penutup dan elemen kosong. Instruksinya seperti di layar.
dan memiliki kode dan hasil. Selanjutnya ada atribut HTML. Atribut HTML memberikan informasi tambahan tentang elemen HTML. Atribut HTML ada beberapa bagian. Yang pertama, semua elemen HTML dapat memiliki atribut. Kedua, atribut memberikan informasi tambahan tentang elemen. Ketiga, atribut selalu ditentukan dalam tag pembuka, dan atribut biasanya berupa pasangan nama nilai seperti nama nilai. Selanjutnya ada juga tantangan kode atribut HTML. Instruksinya seperti di layar, memiliki kode dan hasil. Judul HTML. Heading HTML adalah judul atau subjudul yang ingin ditampilkan di halaman web. Contohnya ada heading 1, heading 2, heading 3, 4, 5, dan 6. Judul HTML. Judul HTML didefinisikan dengan tag H1, head, H6. H1 menentukan judul yang tidak penting dan H6 menentukan judul yang paling tidak penting. Contohnya seperti di layar. Judul itu penting. Sebagai mesin pencari menggunakan judul untuk mengindeks struktur dan konten halaman web. Pengguna sering kali membaca sekilas halaman berdasarkan judulnya. Penting untuk menggunakan judul untuk menunjukkan struktur dokumen. H1, judul harus digunakan untuk judul utama, diikuti oleh H2 judul-judul lainnya, kemudian judul yang kurang penting H3, dan seterusnya. Misalnya H1 judul halaman, H2 judul bagian, dan H3 judul subbagian. Contoh seperti di layar. Judul yang lebih besar. Setiap judul HTML memiliki ukuran default, namun kita dapat menentukan ukuran untuk setiap judul dengan style atribut menggunakan properti CSS font size. Selanjutnya ada gaya HTML. Atribut HTML style digunakan untuk menambahkan gaya pada suatu elemen seperti warna, font, ukuran, dan lainnya. Contohnya seperti saya merah, aku berwarna biru, aku besar. Atribut gaya HTML mengatur gaya elemen HTML dapat dilakukan dengan menggunakan style atribut. Atribut HTML tersebut style memiliki sintaks sebagai berikut.
kode di atas memiliki properti tersebut adalah properti CSS, nilainya adalah nilai CSS. Contohnya, atur warna latar belakang untuk dua elemen berbeda, seperti di layar. Kita juga bisa menambahkan warna teks, font, ukuran teks, penyelarasan teks, tantangan kode gaya HTML. Instruksinya ada pada layar, kode, dan hasil.
Baik, sekian pembahasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.